Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas terkait prinsip dasar akuntansi. Baik, sebelum kita mulai pembahasan terkait prinsip dasar akuntansi, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dwi Febri Himatul Hairia dengan NIM 22803241006 dari Prodi Pendidikan Akuntansi Angkatan 2022, di mana tugas ini digunakan untuk memenuhi tugas akhir media pembelajaran akuntansi. Pokok pembahasan materi prinsip dasar akuntansi sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengertian prinsip dasar akuntansi. Yang kedua yaitu tujuan prinsip dasar akuntansi. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasar akuntansi. Yang pertama yaitu pengertian prinsip dasar akuntansi. Prinsip dasar akuntansi adalah dasar dalam cara melakukan proses akuntansi. Prinsip ini dibutuhkan untuk membuat laporan keuangan. Prinsip akuntansi tersebut digunakan untuk mendapatkan hasil objektif dari suatu bentuk permasalahan keuangan. Adanya prinsip ini akan berguna untuk membuat laporan keuangan yang baik dan mudah dibaca. Prinsip akuntansi juga merupakan pedoman yang tidak dibuat oleh sembarangan orang. Di Indonesia, prinsip tersebut mengacu pada aturan dari Ikatan Akuntansi Indonesia. Selanjutnya yaitu tujuan dari prinsip dasar akuntansi. Yang pertama yaitu adanya aturan yang jelas dalam melakukan proses akuntansi yang benar. Jadi setiap akuntan sama-sama membuat laporan keuangan sesuai dengan pedoman yang ada. Yang kedua yaitu laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Yang ketiga yaitu proses akuntansi yang dilakukan akan bersifat objektif. Begitu juga dengan pandangan orang dari laporan yang sudah dibuat. Dengan demikian, hasil dari akuntansi bisa menghasilkan solusi dari masalah yang ada. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu prinsip dasar akuntansi. Prinsip yang pertama adalah entitas ekonomi. Entitas adalah badan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan usahanya. Jadi, entitas ekonomi adalah informasi ekonomi yang berasal dari perusahaan. Perusahaan tersebut harus bersifat independen atau berdiri sendiri. Laporan keuangan tersebut tidak boleh digabung dengan keuangan pribadi agar mudah dikelola dengan baik. Dengan demikian, manfaat dari prinsip entitas ekonomi bagi akuntansi yaitu dapat berguna untuk mendapatkan data penghasilan yang ada di perusahaan tersebut dan dapat diketahui dengan baik. Prinsip yang kedua yaitu prinsip biaya historis. Prinsip biaya historis juga dapat disebut sebagai dengan prinsip objektivitas. Sesuai namanya, prinsip ini mempertimbangkan biaya historis atau nilai perolehan aset saat transaksi terjadi. Artinya, suatu aset atau liabilitas akan dicatat dengan harga saat ia dibeli atau diperoleh. Melalui prinsip ini, laporan akuntansi menjadi lebih objektif dan lebih bisa dipercaya. Hal ini karena harga yang tercatat dalam laporan akuntansi menunjukkan harga yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Yang ketiga yaitu prinsip kesinambungan. Prinsip ini menganggap bahwa sebuah entitas ekonomi atau bisnis akan berjalan secara terus-menerus atau berkesinambungan tanpa ada pembubaran atau penghentian kecuali terdapat peristiwa tertentu yang bisa menghentikannya. Prinsip yang keempat yaitu prinsip pengungkapan penuh.
Prinsip pengungkapan penuh atau lengkap adalah prinsip yang mengharuskan laporan akuntansi menyajikan semua informasi secara kompleks dan mendalam. Laporan akuntansi yang lengkap tentunya memudahkan para pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan yang tepat. Yang kelima yaitu prinsip pengakuan pendapatan. Prinsip pengakuan pendapatan adalah prinsip yang mengakui bahwa pendapatan adalah hasil dari penjualan barang atau jasa. Di dalam prinsip pengakuan pendapatan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum mengakui pendapatan tersebut, yaitu pendapatan sudah direalisasikan atau dilakukan. Yang kedua, pendapatan sudah menghasilkan atau sudah terjadi. Pendapatan bisa dikatakan sudah direalisasi apabila aktiva yang diterima dapat segera dikonversi menjadi kas. Sedangkan pendapatan dianggap menghasilkan jika perusahaan sudah melakukan kewajibannya untuk memperoleh hak atas kewajiban tersebut. Yang keenam yaitu prinsip mempertemukan. Prinsip mempertemukan adalah prinsip yang harus ada dalam pembuatan laporan akuntansi. Prinsip mempertemukan maksudnya adalah laporan keuangan harus mengakui bahwa uang yang masuk ke dalam kas sebagai pendapatan. Prinsip ini diterapkan untuk menentukan penghasilan bersih setiap periode. Hal ini karena biaya yang dikeluarkan harus dipertemukan dengan pendapatannya. Dengan kata lain, prinsip ini bertujuan untuk menciptakan hubungan sebab akibat antara pendapatan dan biaya yang dihasilkan oleh pendapatan tersebut. Yang ketujuh yaitu prinsip periode akuntansi. Prinsip dasar periode akuntansi atau kurun waktu adalah penilaian dan pelaporan keuangan perusahaan yang dibatasi oleh periode waktu tertentu. Misalnya, sebuah perusahaan menjalankan usahanya berdasarkan periode akuntansi, mulai pada tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Desember. Prinsip yang kedelapan yaitu prinsip konsistensi. Prinsip konsistensi dapat diartikan sebagai prinsip akuntansi dasar yang digunakan dalam pelaporan keuangan tetap dan digunakan secara konsisten atau tidak berubah-ubah metode dan prosedur. Tujuannya agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya sehingga bisa memberikan manfaat lebih bagi penggunanya. Prinsip yang kesembilan yaitu prinsip satuan moneter. Pada prinsip dasar akuntansi ini, pencatatan transaksi hanya dinyatakan dalam bentuk mata uang dan tanpa melibatkan hal-hal non-kualitatif. Semua pencatatannya hanya terbatas pada skala yang bisa diukur dan dinilai dengan satuan uang. Transaksi non-kualitatif atau mutu, prestasi, dan sebagainya tidak bisa dilaporkan atau tidak bisa dinilai dalam bentuk uang. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip materialitas. Pada prinsip materialitas, laporan keuangan yang dibuat adalah pencatatan yang bernilai dan ini harus diakui. Setiap pencatatan keuangan tersebut tidak terlepas dari nominal dan material. Jadi, setiap informasi yang diberikan dapat mempengaruhi keputusan tentang bagaimana cara menjaga nilai tersebut. Pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip dasar akuntansi di atas dapat menjelaskan bagaimana proses akuntansi yang baik dan benar dalam menjalankan suatu perusahaan. Adanya prinsip tersebut dapat menghasilkan keputusan yang baik karena laporannya disesuaikan dengan sifat yang objektif. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.